Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Pak Theo. Saya berharap mahasiswa-mahasiswi sekalian dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu kafe di daerah Ahmad Yani. Nah, untuk materi kita kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pengukuran bagian pertama yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, kali ini akan kita pelajari, akan kita bahas kembali mengenai pengukuran bagian yang kedua. Saya berharap seluruh mahasiswa yang ada di kelas saya itu dapat memahami dan dapat mengerti setiap materi, setiap pelajaran yang disampaikan. Maka dari itu langsung saja kita saksikan penjelasan untuk pengukuran bagian yang kedua berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pengukuran 2. Oke, pada pengukuran 2 ini apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita saksikan. Nah, pada pengukuran 2 kali ini kita nanti akan mempelajari yang pertama itu adalah pengukuran waktu. Nah, setelah pengukuran waktu yang akan kita bahas berikutnya adalah pengukuran kecepatan. Nah, setelah itu apalagi yang mau kita pelajari, Pak? Oke, baik. Kita akan mempelajari mengenai pengukuran debit air. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu pengukuran waktu. Waktu ini kita ada yang namanya pengukuran waktu menggunakan satuan baku. Jadi kita menggunakan alat bantu untuk mengukur waktu dengan satuan yang baku. Ingat, di pertemuan pertama kita sudah mempelajari apa itu satuan baku. Nah, kembali Bapak mengulangi bahwa satuan baku itu adalah satuan yang memiliki nilai yang sama dimanapun tempat pengukuran itu dilakukan dengan alat ukur yang sama, seperti itu. Oke, yang pertama itu seperti kita lihat ada stopwatch. Oke, nah stopwatch ini biasanya digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang ditempuh atau waktu yang dikerjakan atau yang dijalani. Biasanya ini digunakan oleh para atlet. Berikutnya ada yang namanya kalender. Oke, nah kalender ini yang sering kita gunakan untuk mengukur lamanya waktu dalam 1 tahun, 1 minggu, 1 bulan. Kita menggunakan kalender. Nah, berikutnya ada jam atau arloji. Nah, untuk jam ini kita pergunakan untuk mengetahui pukul berapa waktu yang ada sekarang. Terdiri dari ada satuan waktu jam, ada detik, ada menit. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pengukuran waktu satuan tidak baku. Jika tadi pengukuran satuan waktu baku, nah sekarang kita memasuki pembahasan mengenai pengukuran waktu dengan satuan tidak baku. Oke. Nah, di sini kita lihat untuk satuan tidak baku dalam mengukur waktu kita ada yang namanya jam pasir. Nah, di era Romawi kuno jam pasir ini digunakan sebelum ditemukannya arloji atau jam pada zaman tersebut. Nah, jadi jelas jam pasir di Amerika ketika digunakan itu belum tentu sama lama waktu yang ditempuh atau yang dipakai jika kita melakukan pengukuran di Indonesia, karena pasti pasir yang ada untuk mengukur waktu tersebut mungkin berbeda banyaknya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pembahasan yang kedua yaitu pengukuran kecepatan. Nah, di pengukuran kecepatan ini kita ada alat ukurnya. Alat ukurnya apa saja, Pak? Nah, hanya ada satu untuk sementara ini yaitu speedometer. Oke. Hanya ada speedometer untuk alat ukur kecepatan. Nah, jelas karena ini bersifat tetap atau baku, maka kita sebut ini alat hitung satuan baku untuk kecepatan, seperti itu. Nah, dalam materi berikut ini kita juga akan
menghitung. Kita akan menghitung bagaimana cara mengetahui kecepatan suatu benda dan juga berapa lama waktu tempuhnya dan juga jarak yang ditempuh. Nah, maka dari itu kita akan menyaksikan video berikut ini. Nah, selain kecepatan, kita juga dapat mengukur jarak dan juga waktu tempuh yang diperlukan kendaraan untuk dapat menyelesaikan perjalanannya. Nah, setelah kita menyaksikan video yang sudah ditayangkan sebelumnya, kita masuk ke contoh soal. Nah, pada contoh soal kali ini Bapak mengambil soal yang sama dengan yang ada di lecture note kalian. Nah, perhatikan. Jarak 2000 meter dapat ditempuh dengan kecepatan 50 meter per sekon. Nah, sekon di sini berarti detik. Selama, artinya jarak 2000 meter ini dengan kecepatan segini 50 meter per sekon, waktu yang diperlukannya berapa? Oke, kita lihat bersama-sama. Nah, kita tulis yang pertama itu adalah diketahui S sama dengan 2000 meter. Nah, jelas ya, ini kita lambangkan dengan S. Oke, berikutnya setelah S nya kita tulis, kita masuk ke V, kecepatan. Nah, kecepatannya di sini adalah 50 meter per sekon, jadi kita sebut ini dengan V. Oke, lanjut. Karena yang ditanya lamanya, berarti itu berhubungan dengan waktu, jadi T yang ditanya untuk soal yang pertama ini. Nah, rumusnya ingat, di lecture note sudah Bapak tuliskan. Rumusnya adalah T sama dengan S per V. Nah, langsung saja kita substitusi. Kita masukkan nilai-nilainya. S-nya di sini 2000 meter, V-nya di sini 50 meter persegi. Oke, sama dengan 2000 meter dibagi atau per 50 meter per sekon atau per detik. 2000 meter per 50 meter per sekon atau per detik. M di sini bisa kita coret, bisa kita eliminasi, dan tersisa hanya S. Oke. Nolnya juga bisa kita eliminasi karena ada nol yang sama, maka hasilnya adalah 200 dibagi dengan 5 sekon. Nah, kita cari hasilnya. 2000 dibagi dengan 5, hasilnya berapa? Jika kita pakai pembagian bersusun, maka didapat hasil adalah 40 sekon. Seperti itu. Oke, jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 2000 meter dengan kecepatan 50 meter per sekon itu sama dengan 40 detik atau 40 sekon. Nah, berikutnya kita masuk ke pengukuran debit. Nah, perhatikan, di lecture note sudah Bapak jelaskan bahwa debit itu adalah kecepatan air mengalir. Seperti ini gambarnya. Jadi kita dapat menghitung berapa kecepatan air mengalir ini dengan bantuan berapa volume dari benda sebagai alat tampungnya dan juga waktu yang diperlukan. Nah, langsung saja Bapak akan masuk ke contoh soal. Nah, sama dengan soal sebelumnya di kecepatan, Bapak ambil contoh soal yang ada di lecture note kalian. Oke, kita bahas. Jika volume air di sebuah wadah adalah 5000 liter. Oke, dan kecepatan air keluar dari wadah itu adalah 1 liter per jam. Perlu waktu berapa lamakah agar seluruh air itu habis mengalir keluar dari wadah tersebut? Nah, yang ditanya waktu. Oke, yang diketahui volumenya adalah 5000 liter, lalu kecepatan aliran airnya adalah 1 liter per jam. Oke, kita bahas. Nah, penyelesaian kita tuliskan, diketahui volume air tadi berapa? 5000 liter. Oke, 5000 liter. Nah, Q, apa ini Q, Pak? Q ini adalah debit alir atau kecepatan air. Nah,
Kecepatan air tersebut atau Q air itu sama dengan 1 liter per jam. Lalu kita lihat T. T ini adalah waktunya. Waktunya berapa? Oke, langsung kita jawab. Nah, rumusnya adalah T sama dengan V per Q. Maka kita langsung substitusi saja nilai-nilainya. V dan Q sudah diketahui, 5000 dan 1 liter. Kita langsung masukkan nilai-nilainya. Oke, V-nya 5000 liter, lalu Q-nya itu 1 liter per jam. Nah, perhatikan. Di sini ada Q, di sini ada L, di sini juga ada liter. L di sini berarti liter. Nah, karena memiliki nilai yang sama, maka kita eliminasi. Oke, kita eliminasi. Nah, tinggallah dia bernilai 5000 per 1 jam. Oke, perhatikan 5000 bagi 1, jelas hasilnya 5000. Lalu di sini tetap satuannya karena tinggal jam, berarti satuannya jam. Jadi waktu yang diperlukan untuk menghabiskan air yang ada di dalam wadah tersebut adalah 5000 jam. Oke, sampai di sini pembahasan kita untuk pengukuran 2. Bapak berharap semua materi yang sudah disampaikan dapat mahasiswa pahami dan juga dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar dan mungkin bisa melakukan komunikasi melalui pesan WA dan lainnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.